kami di Spensik TV. Nah, sebelum kita mulai nih bincang-bincang dengan dua bintang tamu kita pada hari ini, kayaknya kita perkenalan diri terlebih dahulu nggak sih? Halo, nama aku Magani dan partner aku Anjani. Anda kenal sama kita nih. Sekarang giliran bintang tamu kita yang memperkenalkan diri. Mungkin dari kakak yang cowok dulu. Perkenalkan, saya Anagung Rabagus Arindra Marinata atau biasa dipanggil Gunggus. Dan saya Nikoma Indira Pramesta Dewi atau yang biasa dipanggil Indira. Aduh, kayaknya teman-teman di rumah ini udah nggak asing lagi sama namanya Indira dan Gunggus. Nah, bener banget tuh, siapa sih yang nggak kenal Indira sama Gunggus ya? Parah sih yang nggak NPC. kenal. Oke, nah dengar-dengar mereka berdua ini berhasil membawa nama multimedia loh untuk menjemput juara umum di SMKTI Global Bali. Nah, dengar-dengar juga film dokumenternya juara loh, juara 1 sekota Denpasar. Aduh, keren banget. Keren, pakai banget. Aduh, mungkin tanpa basa-basi lagi, aku bakal tanya ke Gunggus dulu deh untuk kira-kira boleh diceritain dong event lomba di SMKTI Global Bali itu. Nah, jadi di SMKTI Bali Global Jimbaran diadakan event namanya Seti Bajra Teknologi Competition 2023. Di mana lomba ini juga dilaksanakan bertahun-tahun ya. Jadi setiap tahun ada. Nah, kebetulan di tahun ini diadakan ada 4 bidang. Yang pertama ada fotografi, ada desain logo, ada desain komik, dan ada infografis. Nah, kami perwakilan dari multimedia berhasil membawa pulang juara 1 fotografi, juara 3 fotografi, dan juara 2 desain logo. Anak multimedia keren banget. Emang nih nggak bisa ada Bereffort ampunnya gitu dong. ya. Semuanya Harus diborong bereffort. juaranya dong. Ya, Gunggus harus. ini sepuh multimedia. Sepuh. pemula. Kalau untuk timnya sendiri siapa sih yang milihin? Nah, untuk timnya yang milih itu tentunya Pak Doni. Tetapi milihnya nggak sembarangan dong. Jadi kita dipilih itu berdasarkan skill kita juga. Jadi nggak harus sembarangan kayak dia baru masuk, langsung tiba-tiba masuk lomba. Itu kan tidak boleh ya. Berarti emang skillnya Gunggus tuh udah melampaui batas. Bener, udah nggak bisa dilebihin lagi. Melampaui Bima Sakti. Pak Doni juga nggak kaleng-kalengnya milih Kak Gunggus. Ya, diborong loh semua juaranya. Ya. Oke, kira-kira hambatan apa sih yang Gunggus alami selama ikut lomba ini? Sempet down nggak sih kalau mungkin pas awal lomba? Jadi hambatan yang saya alami, yang paling saya rasakan adalah di dempet lomba lain. Jadi jadwal saya benar-benar padat pada saat pengambilan foto itu, di mana jadwal subjek saya fotografi di mana sebagai model itu jadwalnya juga padat. Sedangkan jadwal saya juga padat. Jadi saya bingung nyari waktu yang pas. Gitu. Jadi saya mau nggak mau paksa dia pas pulang sekolah langsung paksa tarik dia jadi model. Siapa tuh kira-kira model? Parah banget ya. Modelnya clue-nya bagus 2022. Bagus tuh. Waduh, Bagus apa nih? Bagus apa nih? Jadi bagus 2022 dong. Oh, Bagus. dong. Iya. Pasanganku dong. Pasanganmu. Dikasih hadiah apa nih modelnya? Udah dipaksa gitu kan? Saya kasih roti 2 sih. Oh, roti dua gitu. Nggak Ya, ada kebetulan lebih dia mau. Nggak ada sih, nggak ada uang Mungkin saya. mau ditraktir mobil atau apa? Aduh, dia udah kaya, nggak mau Kalau sih. kayak gitu kalau mobil. Nggak sih, nggak mau sih. Aku rela. Makasih. Nggak mau. Oke, berarti dari hambatan itu pernah ngerasa down atau gimana? Pernah ngerasa down di mana karena jadwal yang benar-benar padat itu sempat ngerasa nggak kesampaian dari subjeknya, di mana ngerasa pasrah jadinya pakai modal seadanya. Itu kan kalau modal seadanya kan jelek ya istilahnya. Jadi sempat pasrah, tapi akhirnya bangkit lagi karena ada celah lah di sana istilahnya. Dari awalnya pasrah terus berhasil Iya. meraih juara itu keren banget nggak sih, Mak? Apalagi seorang Gunggus loh. Aduh. Mau dong diajarin dong. Aduh, pemula. Sepi. Saya pemula. Dari waktu pas lomba itu, dari saingan itu, kira-kira gimana saingannya atau mungkin ada saingan terberat dari mana nih? Nah, saingan terberat awalnya saya kira salah satu saingan terberat saya selama ini Sanjos, tapi ternyata dia tidak ikut. Nah, terus dan saingan terberat saya yang kedua itu Tunas Daud, SMP Tunas Daud, di mana dia ternyata meraih juara 2 di fotografi itu. Jadi ya itulah 2 sekolah yang jadi saingan terberat saya sampai saat ini. Itu. Dapat juga juara kan? Ya, Dari dapat sekian dapat overthinking sih, ternyata tapi juara. gitu. Emang kadang tuh harus overthinking dulu gitu untuk mendapatkan juara. Bener-bener. Kayak dapet Overthinking dia ya? lawan. Aduh. Nggak ikut sih. Terus tiba-tiba diam gitu ya? Nggak ikut sih. Udah merasakan soalnya? Nggak sih. Oke, mungkin dari SMKTI Global Bali-nya itu udah ya bincang-bincangnya.
sekarang mungkin nanya ke Indira ya. Aduh, takut banget. Menurut saya apa nih? Kenapa? Indira waktu itu ikut lomba apa? Film dokumenter. Ya, kebetulan agak juara 1 gitu ya. Nggak bisa nggak juara 1 pada saat itu. Sepuh juga. Waduh, nggak, itu kan ada tim ya. Ada tim, jadi kita tuh kayak udah saling semangat nih, akhirnya dapet juara 1. Tapi kan dengan tim yang kompak Maksa juga positive Bener thinking banget, dikit. bener banget. Iya, kalau misalkan udah Indira yang terjun di lomba itu ya. Pasti Aduh, juara. ngeri banget. Dan sedikit bocoran juara 1-nya juga karena suaranya dia yang bagus di film itu, casternya dia. Dari podcast di sini Iya. aja suara Indira tuh kayak menggelegar. Aduh. Menggelegar. Bener kayak suara MC. aduh. Boleh diceritain dong untuk Apa pas nih? lomba film dokumenter. Oke, sebelumnya jadi aku mau cerita dari awal aja kali ya. Jadi film dokumenter yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan itu, kita timnya berlima nih. Yang pertama tuh ada Gonggus sebagai direkturnya. Gonggus nih yang bantu-bantu kita, yang ngarah-ngarahin kita. Gonggus lagi. Gunggus lagi. Tanpa Gonggus gak bakal jalan gitu. Oh, siap. Aduh, kalau tanpa dia Aduh. Tanpa. Masih bisa jalan juga. masih bisa jalan ya. Oke, terus juga selain direktur ada juga Indira Pramesya atau saya sendiri, dan juga ada Satria Persada namanya. Jadi di sana kami sebagai asisten direkturnya Gonggus. Jadi disinilah kami berdua yang berperan untuk membantu Gonggus ketika proses editing sampai malam-malam di sekolah Gonggus. Sampai malam-malam dan Sampai jam berapa tuh? dan parahnya saya ditinggal sendiri ya. Saya ditinggal sendiri sampai jam 1:30 malam di hari H. Sedikit Setengah klarifikasi. satu, Mam. Sedikit klarifikasi. Jadi itu adalah H-1 pengumpulan H-1 grand final ya, Gong ya? Ya, H-1 grand final itu sekalian terakhir pengumpulan. Bener banget. Terakhir pengumpulan dan besok itu udah pengumuman gitu. Udah pengumuman. Dan pada saat itu kebetulan Satria dimarah sama mamanya, disuruh pulang. Disuruh pulang gitu. Karena udah keterusan nih selama seminggu pulang jam 11:30, jam 12 terus. Jadi pada saat itu Satria pulang duluan dan kebetulan kita kondisinya lagi nggak fit tuh bertiga ya, Bung. Ya, bertiga nggak fit. Bener banget. Satria udah pulang, akhirnya aku di sana tuh berdua sama Gonggus sampai jam 10:30 ya, Gung. Ya, 10:30. Sampai jam 10:30 akhirnya aku udah nggak kuat. Dan akhirnya aku pulang tuh jam 10:30 dan tersisa Gonggus sendiri ngedit sampai jam 12:30 malam. Dan itu agak sedikit terpaksa ya karena kondisi lagi nggak fit, tapi di hari itu juga termasuk hari yang benar-benar mepet sekali. Benar-benar mepet sekali. Itu di sekolah kalian sampai Iya, Ya, di sekolah. di sekolah sampai 1:30 malam. berani di sekolah sampai malam, apalagi Gonggus sih Sudah pindah biasa sendiri. sih. Iya, Udah biasa. udah kebiasa. Terus selain itu juga kayak entah kenapa karena kita bertiga sama-sama nggak jelas, sama-sama random ngidupin DJ lah segala macem. Kita kayak sama sekali nggak ada rasa takut gitu, Geng ya. Bukan nggak ada rasa takut, tapi tidak terdistract sama yang di luar. Benar, kita nggak kepikiran sama sekali, kayak cuma di pikiran kita tuh kalau aku sama Satya fokus bantuin Gonggus sama fokus belajar presentasi, sedangkan Gonggus fokus nih liatin detail dari editannya gitu. Kalian ini agak pengganggu tapi tidak pengganggu. Ya, Sakit hati loh. Campur aduk banget perasaannya ya. Seru. Panik. Bener tuh. Tapi itu kayak Aneh. bener-bener membekas banget. bekas. Oh ya, lanjut, lagi ada nih, lagi 2 orang temen kita. Namanya Ganendra Ganendra. Santosa dan juga Nevan. Agak kakak ya namanya. Iya, mungkin karena itu lucu ya. Iya. Terus juga ada Nevan Durajaya. Udah, santai jadi Ketawa sampai habis gitu suaranya. Kenapa dia tuh kenapa? Ayo cerita. Jadi di sana Nevan dan Ganendra. Nah, jadi sedikit memperjelas Garendra dan Nevan ya. Garendra dan Nevan ya, di mana Garendra dan Nevan itu berperan sebagai kameramen di syuting narasumber ya terutama. Bener banget. Nah, jadi Ya, jadi kameramen dan juga di sana kameramen itu ada 3. Ganendra, Gonggus, dan Nevan. lagi-lagi saya muncul ya. Tanpa Gonggus gak bakal jalan, Pak. Dan tadi Indira sendiri sempat bilang mereka tuh lagi nggak fit loh, terus ngedit-ngedit video ini. Gimana sih waktu pas nggak fit? Kalian nggak sampai diomelin, dimarah, atau bahkan mungkin orang tuanya nelfon Kak Doni. Aduh, ngeri banget. Anak saya sampai malam lagi nggak Saya fit. tuh Boleh deh Gonggus dulu. Oke, kalau orang tua saya justru nggak marah dan malah agak sedikit membajakan saya ya karena saya pulang malam-malam, 1:30 malam, terus kalau saya dimarahin pasti saya tambah capek dan ribut lagi. Jadi saya dimanjain, saya dikasih makan, jajan, minum, dan terutama saya dikasih minum vitamin karena pada saat pulang itu saya agak lemes ya, hampir mau jatuh gitu. Udah kayak orang tipes
Ya karena tipes sekali. bener. Bener harus minum vitamin biar bisa tidak jalan aja Iya, gitu. bener. Berarti didukung banget ya sama orang tua. Ya didukung, dan itu nggak marah sih. Soalnya sembuh gimana sih nggak didukung Iya, udah banyak iya. prestasinya gitu sih. Iya, masa nggak didukung sih? Pemula. Kamu suka merendah guys. Untuk meroket gitu. Ya, meroket. Kayak pesawat aja. Kenapa helikopter? Ayo lanjut. Jauh banget ya langsung. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya di awal yang marah bukan orang tua aku, justru malah kakakku. Posesif lah. Bener, Posesif. kakakku tuh posesif banget. Wow, Dia nelponin aku, wajar. kenapa sih kamu tuh pulang malam terus? Kenapa sih kamu nggak makan nggak gini sampai pulang malah sakit? Ja, kamu tuh repotin banget. Gitu awalnya, pada awalnya gitu. Terus lama-lama kayak apa sih? Aku kan juga sibuk. Ya udah aku bodo amat aja gitu. Aku tetap bantu Gonggos. Dan untungnya di sana orang tua aku tuh yang nge-backup aku dari omelan-omelan kakakku. Jadi aku masih aman nih gitu. Masih aman, masih punya suhu di belakang gitu. Kakakmu itu cowok ya, pasti positif. Cowok cewek. Dua-duanya sama-sama. Benar banget gitu. Apakah Iya. kakaknya juga sibuk ya? Aduh. Waduh. Mungkin karena Bisa aja. melindungi putri kecil. anak bungsu ya gitu. Makanya positif kayak gitu. Benar. Gimana sih kesan-kesan Indira waktu pas ditunjuk lombanya? Nah, ayo Sempet excited atau malah dicek Pak Doni. Pesan, oke. Jadi kalau nggak salah ingat teman-teman, Pak Doni awal ngechat aku itu tanggal 13 September. Tanggal 13 September jam 5 sore, Gong. Jadi aku dicek tanggal 13 September jam 5 sore, Pak Doni bilang, "Indira, kamu yang jeget itu ya?" "Iya, Pak." Terus Pak Doni nanya, "Ya udah, kamu sama Satria Bapak tunjuk untuk mengikuti film dokumenter." Aku langsung shock dong, kayak, ya Tuhan, film dokumenter apa sih gitu, aku masih bingung nih karena itu juga first time aku ikut lomba film dokumenter dan kita berlima itu first time pada saat itu. Jadi aku berada di ambang antara seru dan juga aku worry gitu, bisa nggak sih aku turut berperan, turut berpartisipasi dalam pembuatan film dokumenter ini. Apalagi pada saat itu juga Pak Doni nunjuk aku sebagai scriptwriter pada saat itu. Jadi kan aku juga agak deg-degan gitu, takutnya malah jadi beban dan malah ngerepotin teman-temanku. Ternyata seiring berjalannya waktu, untung kita di sini disatuin oleh orang-orang yang suportif. Jadi berlima itu benar-benar suportif, kita saling merangkul satu sama lain, bisa dan pasti bisa. Hingga akhirnya udah deh jadi. Gitu. Keren banget ya. Kayak timnya tuh bisa ngedukung satu sama lain, support kayak gitu. Apalagi banyak keseruan loh waktu selama lomba. Indira juga kelihatannya kayaknya anaknya multi talent banget, ya nggak sih? Multi talentan kali ya. Aduh, abis itu gimana sih waktu pas ada di dalam mungkin atau dari waktu pas selama ngejalanin? Down. Mungkin dari Gonggos dulu deh, boleh nih. Oke, Gong. jadi down. Sebenarnya kalau dalam sebuah perjalanan pasti ada down-nya. Pasti ada, mungkin enggak. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, down-nya kita pada saat itu yang paling besar waktu itu adalah narasumber terutama. Narasumber di mana waktu itu kita sudah kontak dengan narasumber, cuman harapan kita pupus karena apa ya? Harapan kita hancur karena suratnya waktu itu tidak dibalas-balas karena kebetulan narasumber Sibuk. kita bencana waktu itu ya. Benar. Sibuk. Positif thinking ya? Ya sibuk, tapi ya benar. Sibuk karena ya, kita wawancara waktu itu maunya yang tinggi, orang-orang tinggi, berdesa. Apalagi nyarinya orang yang tinggi. Benar. Ya, makanya nyari jadwalnya susah dan juga pada saat itu sudah mepet terakhir ngumpulnya dan sampai saat itu suratnya belum dibalas, jadinya ya kita terpaksa nyari narasumber lain. Benar banget. Dan sedikit cerita juga. Jadi di awal kita sudah ada ide nih buat ngangkat Babat Dalam Sidakarya, Film Putra Jagat Dalam Sidakarya. Pada saat itu juga aku, Satria dan Ganendra ketika pulang sekolah kita langsung menuju ke puranya untuk meminta izin apakah diperbolehkan untuk mengambil video di sana. Ya. Dan ternyata memang diperbolehkan, tetapi untuk akses mewawancarai pemangku di sana, awalnya kita mewawancarai pengayah di sana, ternyata tidak boleh. Jadi pengayahnya menyarankan kita untuk ke atasannya dulu nih, ke bendesa agar terkesan sopan gitu. Dan sayangnya yang sangat amat kita sesali di sana adalah pemangku dan pengayah yang ada di sekitar Puris itu tidak tahu di mana lokasi bendesanya dan juga tidak memberitahu kami nomor bendesanya. Jadi di sana kita bertiga benar-benar langsung bingung, langsung nelpon Gonggos ini gimana, Gonggos gimana? Dan posisinya Gonggos lagi apa ya, nggak enak badan nggak sih waktu itu? Agak sakit ya waktu itu. Agak sakit jadi Gonggos nggak ikut. Agak gitu. sakit istilahnya. Sampai sakit di setiap
lomba kayaknya pasti ada kisah sakit. Bener. Iya. Bener banget. Nggak tepat sih. Lombanya nggak tepat. Kayak kita lagi podcast juga ini ada yang batuk-batuk nih. Udah satu ruangan tadi kayak penuh gitu ya. Iya. Nah, ini langsung batuk. Oke. Nggak apa-apa. Ya, terus juga pada saat itu kami kan ada 2 narasumber nih. Yang pertama itu Wimanggases, pasti udah nggak asing lagi sama nama Wimanggases. Pak Diajar Komanggases. Kesehatan. Komanggases dan juga dari pengayah di sana ya. Pengayah di Udah sana. pengayah, harapan kita di pengayah udah pupus dan satu-satunya harapan adalah Wimanggases. Dan kebetulan pada saat itu, bukan pada saat itu, memang nyatanya Wimanggases adalah saudara saya sendiri. Jadi saat itu juga saya langsung mengkontak beliau dan kita sudah setuju, udah deal pada hari Sabtu ya Bang ya? Ya, Hari Sabtu. Hari Sabtu kita langsung wawancara dan pulang dari wawancara kita bukan yang malah istirahat tapi kita malah nyari lokasi rumah Wah, bendesanya bendesa. yang tidak tahu di mana alamatnya. Gimana cara kalian nyarinya tuh? Nggak tahu alamat, nggak kesasar kemana, kesasar ke hatinya dia. Aduh. Itu nggak boleh, itu sesat. Udah ada penduduk. Sorry. Oke, jadi gimana caranya aku, Ganendra, Satria, dan Nevan nyari lokasi rumah dari Bendesa itu? Pertama, tujuan pertama kita adalah ke kantor Bendesanya. Di kantor Bendesa, di sana beliau tidak ada ternyata, dan kita dititipkan nomor beliau. Ketika udah dititipin nomor, kita cek langsung di sana tapi nggak dibalas. Kita telepon pun nggak berani rasanya gitu, kayak nggak ada wewenang gitu sebagai anak SMP ya, Bung ya. Ya, benar. Habis itu karena udah hilang harapan, kita nanya lah ke tukang parkir di sana. Akhirnya nanya di tukang Parkir. Siapa eksplot nanyanya di tukang parkir gitu. Mereka lagi duduk, tiba-tiba aku nyamperin, Pak, kenapa? Bapak tahu nggak rumahnya Bendesa? Dengan muka memelas, udah kepanasan sama Satria gitu. Memelas. Terus bapaknya cuma bilang, oh itu di dekat sini kok, di Sidakarya, depannya dagang biu. Dagang biu banyak. Dagang biu banyak. Siapa yang nggak bingung ya? Siapa Ya yang udah nggak bingung? panas gitu. Oke, pada saat itu kita berempat langsung merem dulu ke Indomaret karena capek ya saya. Kita ke Indomaret dulu sambil mikir di sana mana dagang biu ya gitu pikirannya. Habis itu kita Ada. nyari dah tuh keliling, sempat kesasar, kita masuk gang ketemu pura apa gitu namanya. Akhirnya kesasar juga. Kesasar udah ketemu di pura itu, udah pasrah nih. Kita turun dari motor, bensinnya Satria udah hampir habis, sisa sedikit banget. Beliin dong. Iya, gimana sih? Gimana sih? Nggak peka kali. Ya. Lanjut. Ya kan? Udah hilang harapan, kita turun dari motor, kita nanya satu-satu ke rumah warga. Siang bolong kita jalan berempat, Pak, Bu, rumah Bendesa di mana? Terus ada ibu-ibu lewat, dia nanya, kenapa Dek? Itu Bu nyari rumah Bendesanya. Terus saya tanya, Bendesa yang mana ya? Tambah bingung dong, ini Bendesa ada berapa? Apakah di satu desa Sidakarya itu ada 4 Bendesa? Apa gimana? Terus kita bilang, Banyak nggak sih? iya banyak Bendesa kan, kita kan bingung. Terus kita bilang, nggak tahu Bu, tapi Bendesa yang rumahnya di dagang biu itu di mana Bu ya? Dagang biu. Jujur. Oke. Pokoknya setiap Bendesa tuh depannya ada Dagang dagang biu. biu. Iya. Itu Abis itu- parah. Arahan tukang parkir yang sesat. Tapi nggak sih. Bener. Terus akhirnya kita udah tanya ke ibu-ibu, terus ibu-ibu bilang itu di luar gang. Kan Ada itu dagang pura. biu nggak tuh? Nah itu kan ada pura, terus di sebelah pura tuh ada gang. Ya udah deh kalau gitu, aku bilang ke mereka bertiga, oh ya udah, aku kesana lu coba jalan ya, soalnya kan bensin Satria udah mau habis nih. Aku jalan lu kesana. Oh iya beneran ada dagang biu. Abis itu di depan di sebelah gang itu ada warung. Aku nanya kan, Bu, kenapa? Rumah Bendesanya di mana? Tuh di sebelah. Langsung seneng, cuma agak nyesek dikit ya. Seneng deh tuh Di sebelah. di sebelah kayak Jawabannya tinggal Di sebelah. nggak salah keliling nyari dagang biu. gitu ya. Kayak gitu. Nggak perlu keliling lagi. Bener. Abis itu aku langsung nyamperin teman-teman kayak, guys, itu di rumah Bendesanya. Kita sudah menemukan harta tahta rumah Bendesa. Gitu. Tahta. Kita langsung masuk ke rumah Bendesa. Udah seneng nih, udah senyum. Kita masuk. Gak ada orang. Ya, pupus lagi guys. Pupus lagi. Tapi karena kita nih orangnya memang nggak bisa gampang menyerah gitu ya. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Iya. Harus bereffort. Gonggus pantang menyerah. Tapi Sepuh, kayak bro, sepuh. Harus Bukan bereffort. toleransi. Harus Oke. bereffort. Terus pas kita udah masuk rumahnya, kita emang nggak tahu malu ya. Jujur aku malu sih pada saat itu. Kita berempat ya. Swastiastu, Om Swastiastu, Bapak, Swastiastu siang gitu. Kita tidak kayak gitu kan. Swastiastu gitu. Mari nyaut. Mari nyaut. Udah kita masuk ke perkarangan rumahnya. Kita bilang lagi Swastiastu, nggak ada yang nyaut lagi. Kita balik ke depan dan kebetulan di sana ada anak kecil keluar.
tapi ngeliat kita dia langsung masuk, langsung kunci pintu rumahnya. Dan kita udah kayak Langsung dikunci, terus kalian dikunci. Enggak, maksudnya kan ini tuh yang jadi ada banyak rumah gitu loh, kayak rumah tradisional gitu. Rumah Bali. Rumah Bali, jadi ada rumah masing-masing. Langsung dikunci tuh. Terus kayak, "Dek, ada bapaknya nggak, Dek?" Dikunci sama dia kan. Jadi kita masuk lagi, swastiastu, akhirnya ada orang keluar. Dan ternyata plot twist-nya lagi ketika kita sampai di rumah, Satria baru tahu kalau orang yang keluar itu adalah saudara Satria. Aduh, saudaranya Satria. Kenapa dari kapan-kapan itu nggak dibilang kok saudara Benar. Satria? Jujur aku pengen tak pukul di Satria. Tapi nggak apa-apa. Tapi Satria nggak sampai main-main. bensinnya habis loh. Benar. Effort Cuma ternyata nyari dagang cuma Tahan dulu, Benar, tahan dulu. benar. ternyata cuma saudara lo itu kayak Gitu ya. greget dikit tapi Gereget tapi ya at least ya apa-apa. Abis itu keluar nih bapak yang ditanya, "Dari siapa, Dek?" "Nyari bendesanya." "Pak, kok nggak ada dia di rumah, coba tak cari dulu." Cari terus bapaknya sosial tuh nggak ada ternyata. Terus kita diajak ngomong, "Coba jam 4 datang ke sini ya, Dek ya, jam 4 sore tuh." Ya udah dong, kita pulang terus jam 4 atau jam 5 disusul sama bungkus sama bapak guru di sekolah kita, Pak Agus Pak Agus Mahendra. boleh Agus ceritain Mahendra. dong gimana tuh Nah, Gong? Jadi saya kontak dulu dong sama Pak Agus Mahendra, menentukan jam berapa ke sana, dan kita datangnya di sana jam 6 karena Pak Agus baru bisa jam 6. Jadi pas ke sana jam 6 dan sampai sana bendesa juga tidak ada. Ujung-ujungnya tidak ada. Dan ya kita sakit hati, dan setelah diberitahu ternyata Pak Bendesa ada acara ada karya di suatu saya lupa tempatnya, tapi yang jelas karyanya itu sampai besok. Benar. Sampai besok di pura yang kita mau wawancarai. Sulit dong. Ya, pura muterin jagat dan Sulit dong karya. Bung, harusnya kesana langsung. Tidak bisa karena bendesanya ribut. Bendesanya tidak bisa. Aku kira plot twist-nya tuh Pak Agus Mahendra jadi bendesanya. Kalau itu sih udah Wah. kita udah sujud syukur banget ya. Makasih Pak Agus, makasih Pak Agus. Harusnya nggak usah Langsung wawancari, langsung Gimana sih? di sekolah aja wawancara, ribet-ribet sekali. Iya, tapi saya enggak. Lagi nggak kira-kira. Nggak seindah itu. Iya, udah gitu akhirnya Pak Agus benar-benar udah muter kepala banget sama Pak Doni, dan akhirnya kita memutuskan untuk ngirim surat ya Bang. Ya, Muter kita kepala gimana tuh? Diputer kepala. Diputer derajat. Nah, Iya, hasilin apa tuh muter kepala? Akhirnya menghasilkan ide. Oh ya, ngirim surat aja. Oke, Ngirim surat. Dibalas nggak tuh? Nah, Bisa kalau kayak gitu. ya seperti. Nah, suratnya itu Muter kepala gimana? Dibalas. Diputer. Diputer. Itu noleh. Diputer kepalanya, Diputer. dilihatnya ke belakang. Oke, stop. Oke. tidak. Lanjut. Coba suratnya dibalas atau tidak? Iya. Dan sayangnya lagi, suratnya tidak dibalas. Kita sudah mengirim ke kantor Bendesa dan suratnya sudah diambil. Tetapi bahkan sampai saat ini surat itu tidak ada balasan. Jadi kayak udah hilang aja gitu. Tidak, benar-benar tidak ada balasan, dan sampai selesainya dia sampai saya tempat juara sampai saat ini tidak ada balasan dari surat itu. Emang udah curiga sih dari awal kalian ngirim surat lagi. Tapi kayak dibalas nggak ya? Aja nggak dibalas. Aduh, apalagi surat untuk bendes. Aduh, Nggak mau jawab. orang penting sih ya. Iya sih benar. Orang penting banget nggak sih sampai Iya. dia sesibuk itu sampai nggak bisa balas, apalagi ada acara. Aku Ya. chat Kak Indira aja nggak dibalas. Berarti dia orang penting. Bukan gitu ya, sedikit klarifikasi. Chatnya Magani tuh ketumpuk gitu ya. Oh, ketemu chat Kumpul pacar. sama chat-chat bendesa. Iya, chat bendesa. Bendesa. Dia di setan, di panjat, Oke, semuanya oke, tak oke. chat gitu. Pedungan. Orang penting, orang Pedungan di pedungan juga. Iya di Pedungan orang juga. penting, orang penting, Iya, orang di Gianyar penting. juga tak chat bendesanya. Bungkus juga orang penting nggak sih? Enggak, Masa sih? NPC di sekolah nggak ada sih. NPC. Yang nyam kenyang. Oke. Emang. Ternyata perjuangan kalian tuh panjang banget. Bener. Panjang. Bener, Kita bener. kira cuma kayak take video langsung kayak tinggal presentasi. Tidak langsung kayak- seperti itu. Awalnya sih ngiranya gitu, Gitu. tapi ternyata enggak. orang-orang yang nggak nonton podcast ini pasti ngira kayak gitu sih. Iya. Mereka nggak tahu perjuangan. Kayak kalian. nonton. Iya, makanya nonton. Nonton guys. Oke, abis itu karena Bendesa udah nggak ada harapan, sambil nunggu kita ngechat teman kita di SMP 6. Lu sebutin nggak namanya? Sebutin. Sebutin Sebut aja. Namanya itu adalah Mahesa. Mahesa, Anak makasih Mahesa. 92. Oke. Nah, pas Itu didapat love dari Nggak mau. Indira. Bercanda. Bercanda. Anak. Patah hati langsung. Oke, udah ya. Anak kelas 92.
Dan ternyata bapaknya Mahesa itu punya kenalan pengayah Pengayah di Pura Nini sebenarnya. ya, Pura di depannya Pura Muterin Jagat Dalam Sidakarya. Dan kebetulan narasumber yang kita wawancara ini kakaknya adalah pengayah di Pura Pengayah di Muterin Pura Jagat. di Muterin Jagat. Jadi masih tahu lah masih ya harusnya harus connect tahu. gitu. Nah, Jadi pada saat itu entah aku lupa hari apa, intinya aku nggak ikut, hari Sabtu rasanya mereka berempat langsung terjun ke lokasi untuk wawancara pengayah Ya, gitu. Bapak Dedi Bapak Dedi Suryadi. Pak Dedi Suryadi gitu. Halo Sudah namanya. Suryadi. Iya kan? Iya. Ya gitu harus hafal dong. Sudah membantu. Makanya dia hafal. Makanya Bener. Dan Pak Doni ngechat jam 5 aja dia hafal sama dia. Iya. Keren. Bener banget. Ya gitu. Oke. Oke. Ada lagi cerita Terus Apa itu aja ya? kali ya Itu. pas narasumber ya. Kalau narasumber ya itu Pas aja. editing beda lagi. Pas dong. editing beda lagi, banyak. Panjang banget kayak cerita. Apa nih? Bener-bener Mungkin bisa panjang sekali. diringkas cerita. Iya. Diringkas. Gue masih deh. Diringkas. Capek. Ayo. Oke, jadi Capek. jadi Eh, mana ya? gimana? Tidak bisa Hambatan pertama, hambatan nih ya. Atau gimana? Nah, hambatan pertama kita waktu editing adalah kekurangan gambar, kekurangan video pada saat di Pura, dan juga budaya Bali karena kita mengangkat tema budaya. Jadi kita kekurangan gambar budaya. Nah, apakah perlu ceritain nggak ya yang di hutan bakau itu? Nah, jadi ceritain. Nah, Nah, jadi ada satu insiden yang paling saya keselin dan paling saya Tapi kok dia ketawa ya? ngacu. Apa ya? Agak lucu gitu. Agak Lucu tapi ngeselin gitu. Nah, jadi pada hari Sabtu, nah saya kebetulan kami meminta bantuan dari alumni kita, Kak Cynthia, untuk pinjam drone-nya. Drone. Nah, dan saya tuh sebenarnya sudah merancang konsep, jadi ada hutan bakau di dekat Pantai Mertasari. Mungkin ada yang tahu hutan bakau dekat Pantai Mertasari. Nah, Nggak tahu sih, Bu. nggak tahu, nggak pernah sana ya. searching di Google, oke? Cari Google. Nah, dan juga setelah kita cari informasi di sana, dan di sana tuh emang tempat bebas nerbangin drone. Benar-benar bebas nerbangin drone, jadi kalau mau nerbangin drone langsung dipersilakan, tidak perlu minta izin. Nah, tetapi pada saat kita nerbangin semuanya berjalan dengan lancar. Nah, pada saat kita landing drone ya sudah turun. Nah, tiba-tiba datanglah seorang wanita. Seorang wanita. Nah, Siapa tuh wanitanya? Nah, Bilang dia. Enggak, jangan berburuk sangka sih. Atau makanya ketawa-ketawa aja dong. nah, seorang wanita yang memarahi kita, dibilang, "Kamu nih ngapain terbangin drone di sini? Perlu surat loh di sini." Aduh. Perlu surat katanya. Nah, dan keselnya itu bukan di situ. Keselnya adalah pada saat marah-marah, saya megang drone itu, drone-nya dipukul. Benar-benar dipukul, benar gitu. Benar-benar dipukul. Wanita itu? Nah, wanita itu setelah kita tanya orang di sana, ternyata orang gila. Oh, itu kayaknya sempat diceritain ya sama Pak Doni waktu ngebahas film. Iya. Nah, itu insiden yang benar-benar saya kesel. Kalau saya ada saya agak kesel, saya pingin dorong rasanya. Pengen dilangsung ceburin gitu kayaknya. Ya, karena kebetulan syuting dekat hutan bakau di mana sungai kan, boleh lah dorong. Biar dia tahu, biar dia betul. Kok sungai? Dan di Jahat banget emang, jahat banget. dan dipukulnya itu nggak cuma sekali tapi 4 kali. Gimana? Kondisi drone Nggak. gimana nih? Kayak semangat. Benar-benar mukulnya keras sekali, dan efeknya adalah kamera drone rusak. Sumpah. Kamera drone rusak. Kak Cynthia ya sedih lah, tentunya siapa yang nggak sedih kan. Iya. Sampai rusak. Iya, kamera drone rusak. Mahal nggak sih? Ya mahal lah. Drone aja 5 juta lebih. Gimana ya? Terus kalian ganti rugi Terus, atau gimana? nah, Wanita itu bagaimana wanita nah, itu? wanita itu kabur pergi sambil nyumpahin saya, "Kamu nanti malam bakal mimpi buruk dan Tapi beneran mimpi buruk, dan obatnya itu minum air danau ini sambil makan tai burung." saya sih cuma diam dan bilang, ya udah gitu aja, saya nggak peduli sebenarnya juga. Tapi beneran nggak mimpi buruk? Nggak mimpi buruk. Oke. Tapi saya juga, Mungkin wanita itu yang mimpi buruk. gimana ya yang mimpi buruk? Iya, bener bisa jadi. Ya mungkin hari ini danaunya udah habis airnya. Iya. Wanita itu. Sama udah nggak ada tai burung lagi.
Dan itu saya yang peduli itu soalnya saya kasihan sama Kak Cynthia. Saya rasa bersalah juga sama Kak Cynthia karena drone-nya jadi korban. Itu benar-benar kasihan ya, sampai rusak. Jadi Kak Cindy mungkin langsung kayak trauma. Dan dan juga Kak Cynthia didorong orang gila pada saat orang gila itu kabur. Kak Cynthia didorong ke jalan raya itu hampir ditabrak motor ya istilahnya. Nggak sih hampir ditabrak motor kayak beberapa meter lagi dan ya kasihan juga sampai dihina begitu. Emang harus hati-hati nggak sih kok nemu orang kayak Iya. gitu? Ya dan juga sebenarnya awalnya kita tuh nyangka itu tuh bukan orang gila. Iya sih. Karena penampilan itu bukan orang gila. Cantik ya? Ya cantik bukan cantik maksudnya gimana, tapi Cinta orang gila gimana ya, style dia tuh bukan kayak orang gila, kayak orang normal biasa. normal mungkin kamu kira kayak ibu-ibu yang emang Iya, kayak peraturan sendiri iya. yang nggak tahu. Ya kita awalnya ngira gitu kan. Kalau sampai mukul drone itu kayak Nah, itu udah bantai bener. gue bantai. Kalau bantai kan kalau bantai saya kena undang-undang ntar. Nggak boleh gitu. Tapi dia kena ada nggak sih undang-undang mukul drone? Aku yang bantu. Kalau ada sih udah terseret duluan. Ya, karena itu udah kesel banget dan juga sebenarnya emosi saya memuncak tapi saya tahan. Kalau nggak ketahan tuh dah kedorong ke danau. Kalau mau mati silahkan dah. Ini saya. Sampai udah kesel banget ya. Kesel banget. Aduh. Ya masalahnya juga itu bukan drone saya, drone minjam tapi rusak di tangan saya megang. Rasanya kayak nyesel Emang banget. emang gugus berarti yang Salah. Nunggu sensah. Ya, Jadi kalau drone-nya Kak Gonggo sendiri bakal marah juga nggak? lempar. lempar kemana ke orang gila. Ya. Kena kepalanya kali ya. Iya. Kasihan, ntar gugus langsung nggak jadi ikut filmnya ini. Iya. Dokumenter. Iya. Dia berantem sama orang gila dan jadi orang gila. Jadi orang gila dia. Emang kalau ketemu orang kayak gitu kayaknya emang harus diam meskipun menyakitkan. Iya, makanya Menyakitkan. saya walaupun emosi saya muncak, benar-benar tinggi banget tapi benar-benar nahan waktu itu karena kalau ngebales juga nggak ada gunanya. Iya, gitu. benar sih, benar. Udah nih. Dah itu aja kendala terutama ya, kendala Panjang utama banget. gitu. Padahal udah disingkat loh. Sudah disingkat. Seru juga. Iya. Kapan ya kita bisa kayak gitu? Seru ngeselin. Kapan-kapan? Oke, kapan-kapan. Nah, kalian kan udah melewati perjalanan yang seru, panik, ya pokoknya banyak banget. Gimana sih perasaan kalian? Yah, ternyata kita tuh menang. Aduh. Jujur ya, karena kita nih, maaf ya, karena kita berlima nih orangnya kepedean, khususnya aku dan Satria dan Gonggos gitu. Kita nih kepedean. Tetap ada Kak Satrianya gitu ya? Tetap, karena Satria nih anggapannya kayak hantu yang nggak bisa pergi dari kita gitu. Udah belahan jiwa. Belahan jiwa. Bikin Baru Satria yang nafas. nonton gimana ya perasaannya dibilang kayak gini sama Indira? Ya udah sih Burang. Ya gitu. Jadi kita bertiga nih orangnya goblok, bukan goblok maaf, lebih ke percaya diri mampus. Jadi setiap ada tantangan kita selalu bilang, ya udahlah paling juara Pasti satu. Juara satu. Biasa kali juara satu pasti ada tantangan. Bereffort gini biasanya juara satu. Bener, udah jatuh drone-nya, udah susah nyari narasumber, udah belang kulitnya, juara satu pasti. Tapi kalau Gitu. kita effort ke cowok, bisa nggak jadi juara satu di satu? Tetap kalah dengan pilihan dia. Waduh. Kok ngeri banget ya? Susah sih emang Iya kan? beda ya kalau Beda. misalkan meraih juara di perlombaan sama meraih juara di hati dia. Iya, aduh. Mungkin beda lagi syarat dan ketentuan. Bener banget. Oke. SOP Mungkin ya beda. kemana-mana ya. Ya, Jangan. Oke lanjut. kita curhat di sini. Jangan. Lanjut. Jadi di situ kita udah bener pede banget. Ya udahlah juara satu, ya udah santai aja, sabar kali bentar lagi juara satu. Kayak gitu deh omongan kita. Juara satu. Dan juara satu. Tuh. Iya bener. Ya, dan juga sorry motong, dan juga saya nge-follow IG panitianya dan IG jurinya, dan di sana di story-nya kelihatan piala juara satu lomba film dokumenter. Itu benar-benar pede. Ya, piala kita nih. Piala kita nih. Kita kayak langsung kayak ini piala punya kita nih. Ada Nah, ngambil yang ngambil kepalanya jatuh. piala kita nih. Kepalanya jatuh. Coba kalau misalkan peserta lain yang kayak mungkin kepala Indira sekarang. Coba dong mau lihat kepala Apa? jatuh. Kepala jatuh. Ya, begitulah kira-kira ya. Gitu. Terus juga pas kita mau pengumpulan, ya udahlah santai aja udah juara satu. Terus juga gue ingat nggak pas waktu kita Hamin satu presentasi. Jadi bukan presentasi sebenarnya, tapi kita kira Speak itu ada kecil. presentasi. Jadi ketika pengumuman jam 10 malam kita sambil VC tuh waktu itu berlima. Kita ternyata lolos dan Gonggos sama Satria langsung datang ke rumahku jam 10 malam.
dan baru pulang jam 1 Jam pagi. 10 Malam. malam. Ya itu posisinya lagi di rumah ya. Bensinnya gimana tuh? Udah diisi. Kebetulan bensin Satria habis, jadi dia jalan kaki gitu. Yang kaki nggak apa sih, kan dia Emang kuat. jalan kaki. Kuat. Emang itu Satria kan emang kuat ya, multi talent. anak mama soalnya. Ini juga multi talent loh. Gimana? Talenan. Dapet masih. Gitu. Jadi mereka baru pulang jam 1 dan posisinya paginya jam 5 itu kita udah harus prepare karena kita harus ke sekolah dulu sebelum ke Dharma Negara Alaya. Gitu. Jadi kayak aku bener aku mastiin baik kalian nggak apa-apa ke rumahku nggak dimarah, weh tolong aku takut banget nih. Dalam hatinya Satria, bener aku dimarahin. Sebenarnya bensin tuh apa sih? Satria konfirmasi ya. Konfirmasi. Mungkin Satria boleh klarifikasi di komen. Ya. Nanti kita tunggu komennya Satria. Bener. Kita bahas Satria ya. Persada Imade, Satria Persada saya tunggu ya. Bener, Kadek. Kita tunggu kamu, Kadek. Kamu dibahas loh di podcast ini. Bener. Harus ya. komen. Maaf Bener ya, banget. kuping kamu panas. Mungkin matanya kayak gini. Gitu. Jadi itu benar-benar kayak seru banget. Terus sering banget aku ngechat di grup, bangga banget punya kalian, bangga banget punya kalian. Lebih bangga punya kalian atau punya dia? Punya kalian sih, soalnya dia tuh kayak bagaikan sampah yang kebakar di PT Aduh, Asuh gitu. sampah guys. Ingat tuh kata Indira. Ini parah sekali ya, saya nggak ikut-ikut sih. Gonggos refleks. Oke. Nggak ikut kalau masalah beginian saya nggak ikut. Ya udah. Oke, tapi kalau masalah lomba-lomba gini, Gas. Gasken. Gitu. Lagi. BTW aku juga udah lihat loh video lomba kalian tuh kayak keren banget. Dan itu di post di IG-nya siapa ya? IG-nya jadi yang kita post di IG itu trailernya aja. Trailernya. Berarti pasti Tapi itu udah bagus Masih banget, banyak ya nggak sih? Iya. udah bagus banget. Nah, Soalnya durasi dia tuh kayak menggelegar banget gitu. iya dong. Spill nggak nih Nah. sore? Apa ya, suara apa? Oh, suara, silakan. Waduh. Silakan. Ayo. Gimana? Ayo. Ya, Coba ya. setengah aja nggak apa-apa. Pura mutering jaga dalam sidekarya. Anjay. Kalau kalian mau lihat fullnya, silakan tonton di YouTube SMP 6. SMP Negeri 6 Nah. Denpasar cari film Harus dokumenter. ditonton guys, dan ya tadi aja spoilernya udah kayak wow. Senggol. Durasi asli 10 menit. Silakan. Sumpah aku kira yang di IG-nya Indira ya, itu aku kira udah full itu yang Enggak. Wah. Itu cuma trailer. Trailernya aja itu di post di semua anggota tim. Di Semua 5. anggota tim. Ada 5 Ada 5 anggota postingan. Tapi aku liatnya dia punya Kak Gugus sama dia. Mungkin aku nggak follow yang lain ya. Parah banget ya. Garendra, Nevan, Satria. kalian harus gini, orang-orang yang nggak disebutin namanya sama Maganya harus gini, add Instagramnya kalian biar di follow nanti. Bener. Oh iya, jangan lupa juga like. Aduh nggak boleh. No promosi, no promosi. Tidak ada promosi di sini. No promosi ya. Oke. Apa tadi ya? Oh ya. Terus satu hal yang jadi kebanggaan kita. Pas kita nyampe di lokasi presentasi di DNA. Di situ kita udah muter kepala banget dan ternyata yang awalnya kita mempersiapkan 3 orang buat presentasi, ternyata cuma 1 orang doang yang boleh maju dan menjelaskan apa yang kita lakuin. Dan pertanyaan itu spontan di sana. Dan Siapa kalau yang nggak maju? salah itu Indira. Iya, gitu. Jadi awalnya kita lagi kumpul nih sama SMP lain, kita ngobrol lah biasa. Terus panitia datang, aku sama Satria kayak langsung, ya Tuhan gimana ya Tuhan. Kita langsung pergi ke perpustakaan DNA dan kebetulan ketemu sama Pak Doni. Pak Doni langsung nyamperin kan sama Gugus juga. Oh iya dah, Bapak serahkan ke Indira. Di sana aku tuh kayak mau nangis, tapi untungnya ada Gugus sama Satria yang kayak udah belahan jiwaku banget. Aduh mau nangis, Wes. tapi kayaknya public speakingnya dia tuh kayak langsung jurinya tuh langsung kayak juara satu. Juara gitu. satu. Gitu. Kalau juara satu katanya kepala jatuh. Iya, kepala harus jatuh kalau bukan SMP kami yang ambil. Gitu. Oke. Gitu. Terus pas presentasi, leganya lagi, bener tebakanku di awal aku udah bilang SMP 6 terakhir nih ditontonnya gitu. Terus pas aku presentasi, di sana jurinya Kak Bagus Windy, Ya. dia ngevideoin presentasi kita. Ini dan khusus, dia nge-upload. itu khusus. Khusus kalian Khusus. doang yang di Iya. Bener. Di story Kak Windy itu cuma ada pas regis dan pas presentasi. Nah, kebetulan yang presentasi kan Indira. Kalau misalkan Indira yang presentasi tuh pasti langsung Bagus, bagus. semua kamera langsung Bagus, foto. maksudnya bagus. Ampun banget, langsung karya, terima kasih Kak Gus Windy gitu. Terus kayak udah, yaudah aku balik kan juara 1 nih. Kita di videoin coy, senggol gitu aku bilang kan. Senggol gimana senggolnya? Senggol gitu. Senggol. Dan suasana ruangan langsung apa? Senggol. Aduh, gimana sih? Senggol. Senggol apa gini-gini ya? Apa sih? Udah. Kayak gitu. Terus aku tuh awalnya kayak bener-bener ada satu hal
kita dikirimin drive gini ya Gong ya, Ya, drive. dokumentasinya. Dokumentasi. Sedangkan tim lain tuh sama sekali nggak ada dikirimin dan eksklusif buat SMP Negeri 6 Denpasar. Itu nggak tahu ya itu. Harus beli tiket VIP. Benar banget. Bukan VIP lagi, VVIP. Bener-bener eksklusif ya, tapi itu nggak tahu bahkan di IG, di WA anggota itu tidak ada dikirimin Bener, dokumentasinya. nggak ada di upload. Tiba-tiba pokoknya ada nomor, aku nggak kenal, terus ngechat aku, ini drive-nya ya Dik, gitu. Terus aku buka dong. Ternyata Ternyata dokumentasinya. kayak Itu bukan penipu ya. Iya, shock nih. WA penipu, Bang. Wah, nyebut dong. Waduh, Sensor, sensor. sensor tit gitu. Sensor. Gitu. Editor sensor ya. Benar, sensor. Bukan cuma abang aja sih. Online shop. Oh iya. Aduh, kok jadi bahas di sana? Aduh, soalnya Next kali ya, next ya. Ada lagi nih ternyata masih panjang. Udah. Udah sih itu Ya udah, aja. karena kita udah yakin juga kan, jadi kayak kita nonton anjay keren banget nih. Habis itu Penontonnya pada suasana ruangan benar menggelegar, terus penontonnya wow. Nontonnya langsung refleks naruh HP langsung kayak enggak, malah mereka videoin. naruh HP apa naruh hati? Aduh, kenapa sih Bang? Kenapa jadi bawa-bawa gini terus ya? Gitu, dan kita tuh kayak benar-benar berlima pegangan tangan waktu itu kita doa banget. gimana pegangan tangan? Kita pegangan samping ini ya, kita pegangan, pegang kayak gitu bener. Kita doa, guys maaf ya kalau misalnya aku kurang gini. Wah, kurang-kurang gini sempat emosi lah, kurang apa lagi. Harusnya Deg-degan langsung gitu ya. Oh, ada sisi positif sama. Pakai drone. lempar pakai drone. Enak juga kan. Langsung benjol Bang. Itu dah, terus akhirnya juara satu pengumuman. Dan pokoknya juri MC itu kayak udah bener-bener mantau kita dari awal, kita difoto-fotoin dan ya udah juara satu aja gitu. Terus pulangnya kita bikin JJ. Oke, JJ. Gimana gaya JJ-nya? Lupa. Gini nggak gini. Oh enggak gitu. Enggak boleh, enggak boleh kayak boleh. gini. Ada artinya sendiri. Ada Bang. arti. Angka 7 itu ada 7. artinya bagi film dokumenter perwakilan SMP Negeri Aduh, Denpasar tanggal di lahirnya Budaya. Magani katanya. Oh Kepedean iya, dia. Nggak anggap sih maaf ya. Oke, apa tuh artinya tuh? Boleh? Ada deh pokoknya. Oh, berarti Ah, rahasia mungkin itu. Sebenarnya bukan rahasia lagi sih, tapi sudah ikonik ya di IG kalau kalian nyadar. Kita IG selalu kayak gini, di IG fotonya kayak gini. SMP 6. Kalau kayak gini, Gini soalnya gini aja Nah, pokoknya. itu aja. Biasanya spensik soalnya identiknya tuh foto tuh Gini spensik menanjak. menanjak ke atas dan juga 2 jempol ya say kan gitu. Enggak Ini cowok. gaya baru. Ini kalau mau tahu artinya cek waktu kita menang di Bener SMP banget. 6. Ngomong-ngomong ke depan. Cek apa? Cek IG SMP 6. Cek IG SMP 6 lalu cari postingan waktu kita juara. Bener. Itu ada di sana keterangan angka 7 itu apa. Wih. Iya bener. Bangga dikit ya. Oke. Apa lagi nih kira-kira? Oke, ternyata perjuangannya banyak banget dari ketemu orang gila, nggak ketemu apa tadi? Orang Nyari gila. keliling-keliling Yang berdesa. desa, dari kayak nanya ke tukang parkir banyak banget ternyata sampai nggak bisa lagi disebutin ulang. Bener banget. Mungkin harus mereka yang cerita lagi. Aduh. Mungkin penonton juga kayak ngiranya cuma ngirim video lomba tik udah selesai, oke dapat juara ya. Ngirim naskah dan lain-lain. Buat naskah dan lain-lain. Kalau dapat Enggak juara. sih. Bersyukur. Bersyukur. Ya. Dan gimana sekarang mungkin kalian ada pesan buat adik-adik? Oke. Udah lama banget kayaknya kita ngomong-ngomong ya. Iya. Ini terakhir deh Iya. pesan. Mau Kalian jadi harus apa aku? Silakan. Kasih ya. Gue diwakilkan aja sama Indira berarti. Oke, Nah, siap. lakukan ya. Oke, izin. Jadi kalau dari film dokumenter itu sendiri, karena aku juga ada ambil peran. Jadi kesanku itu seru banget, excited, apalagi punya teman-teman yang satu frekuensi. Jadi kita bisa bareng-bareng di sana. Dan pesanku adalah di setiap jalan raya atau di setiap jalan tol pasti ada jalan yang membelok. Nggak mungkin jalan itu selalu lurus. Dan dimana diartikan bahwasanya di setiap perjalanan kita untuk menjemput suatu hal yang kita tuju pasti ada tantangannya sendiri. Dan kita nggak boleh berhenti dong tengah jalan karena udah begitu Ntar banyak ditabrak. nih. Ntar ditabrak. Ya benar ditabrak. Udah ketinggalan ya, ketinggalan ya. Bener, daripada kita ketinggalan, daripada kita mati tengah jalan, Jangan mendingan kita ketinggalan. terus melaju tapi pelan-pelan. Pelan-pelan tapi Pasti. gitu. Dan satu hal yang benar-benar bisa bikin film ini juara satu, spesies juara satu adalah rasa kekeluargaan kita. Ya Gong ya? Rasa Kelihatan kekompakan banget sih kita, kalian tuh kayak walau agak kesel dikit, sering marah-marah ya, agak cerewet dikit. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang Dapat penting juara. gitu. Tapi dapat Jadi ya. intinya
jangan pernah merasa bahwa diri kalian lebih jelek dibanding orang lain, dan jangan pernah juga menilai orang atau menjelekan orang gitu. Jadi fokus aja sama punya kita, jangan ke distract sama gangguan-gangguan lain gitu. Itu benar sekali ya. Motivasinya Indira tuh sangat Iya, benar. Dan ada satu quotes yang kita percaya, because winning is not always to be the first atau to be the winner, but winning means that you're doing better than you have ever done before. Gitu, quotes yang selalu kita denger gitu, Gong ya. bagi Ya, kalian benar yang nggak sekali. ngerti artinya translate aja. Iya. Translate, Google. subtitle. Beda ya? Lama banget kita bincang-bincang. Iya, udah kali ya capek nih. Motivasinya Indira sangat bagus sekali ya. Mungkin para penonton dapat termotivasi dari motivasinya Indira, dan kalian juga udah ngedengarkan perjalanannya Indira sama Gunggus sama tim yang ada di lomba itu. Untuk mencapai juara tuh nggak segampang itu. Emang harus ada tantangan untuk mendapatkan Susah senang. Benar. yang paling penting tuh kekeluargaannya ya. Semoga nanti adik-adik kelas yang bakal nerusin Indira sama Gunggus itu bisa gini lah, belajar dari perjalanannya Indira. Ya, belajar dan Enjoy juga aja. semangatnya sama. Semangatnya atau bahkan lebih tinggi lagi semangatnya. Iya. Itu yang terutama. Intinya jangan semangat 45, cuma 4 sampai 5 orang doang yang kerja, tapi kalau bisa semangat 10 ya, Gong ya. Banyakin semangatnya, tinggiin semangatnya. Bener banget. Nah, itu dia pesan-pesan dari Indira dan Gunggus. Oke, podcast kita udah lama banget ini. Lama banget sih sebenarnya kita Udah apa kabar pegel, semua. tapi kayak seru sih. Seru banget. Oke. Gitu aja mungkin bincang-bincang kita di podcast kita hari ini. Mungkin ini podcast terpanjang terlama. Mau tahu editor tolong. Iya, oke. Tolong dihitung. Semoga kalian nggak bosan nonton kita podcast bincang-bincang lama kayak gini karena ini seru banget. Oke. Itu aja sih dari kita semua. Jadi kan udah nonton kan podcast kita hari ini. Jadi kalau kalian mau ngikutin podcast kita selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian.